Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa membuka satu pintu niat yang salihah, niat yang baik, Allah akan membuka 70 pintu taufik baginya. Artinya kita mampu melaksanakan satu kebaikan karena ada taufik Allah. Kalau Allah tidak memberi taufik, kita tidak mampu melaksanakan kebaikan. Tetapi para ulama menyebutkan ada 3 indikator atau tanda seseorang mendapat taufik Allah. Dalam kitab Syarah Hikam disebutkan ada 3 tanda seseorang mendapat taufik Allah. Ini kenapa perlu disampaikan, supaya kita tahu dan sadar ketika mengalami salah satu dari 3 tanda tersebut, sadarlah bahawa kita sedang mendapat taufik Allah. Manfaatkan dan syukuri nikmat tersebut, jangan sia-siakan. Yang pertama, sarful dukhulu a'malil bir alaika min ghairi qasdin minka ilaiha. Artinya tergerak melakukan amal kebaikan dalam kondisi yang tidak terencana. Itu alamah taufik. Tiba-tiba kita sudah planning, malam ini rencana mau nongkrong di dekat laut, pelabuhan misalnya, Uleli. Tiba-tiba tengah tajak dengan hoda atau dengan motor, tergerak hati alah mampir di masjid mau ikut pengajian, atau mampir di masjid mau ikut acara zikir, atau mampir di masjid mau ikut jamaah salat insya. Jadi tiba-tiba tergerak melakukan kebaikan tanpa terencana. Itu alamah taufik namanya. Karena melakukan kebaikan itu harus kita sadar bahwa ada khalqul qudrah. Allah menciptakan kekuatan, kesanggupan dan dorongan kepada kita sehingga mampu melaksanakan kebaikan. Coba lihat, belum tentu orang yang kuat dia sanggup ke masjid. Kadang-kadang yang sering jak masjid orang lemah. Yang sering jak masjid orang kah lapar bahasa Aceh. Kalau tentu orang yang kuat yang sampai sanggup puput kebaikan. Kadang-kadang taufik Allah belum tentu Allah berikan kepada yang kuat. Kadang-kadang taufik Allah belum tentu Allah berikan kepada orang yang anteng muda. Yang indikator pertama taufik. Indikator kedua taufik, sarful ma'asi angka ma'as sa'i fiha. Artinya kita terhindar dari melakukan maksiat padahal sudah bersusah payah untuk melakukannya. Kata itu planning, master plan cukup good, akan dilakukan sebuah kegiatan maksiat, panitia akan tersusun rapi, dana kamu pat, donatur kah, karena tapi tiba-tiba Allah punya rencana lain. Tiba-tiba teruk badai, tiba-tiba teruk ujian, tiba-tiba tanya halangan sakit, pihak pupulun rumah sakit, atau anak keluarga sakit, pihak pertama ruang ICU, mungkin tanya hadir buat tempat maksiat yang kata rencanakan. Itu salah satu alamah atau indikator taufik Allah. Allah alihkan kita dari maksiat padahal telah berusaha secara rapi, telah berusaha secara susah payah untuk melakukan kegiatan maksiat tersebut. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, fatahu babil laja wal iftikar ilallah fi kulli ahwal. Artinya terbuka pintu pengharapan dan rasa butuh kepada Allah dalam setiap kondisi. Ketika kita merasa sulit untuk beramal saleh, selalu berharap pada Allah. Ketika ada musibah atau bencana yang menimpa kita, selalu memohon kepada Allah bukan kepada manusia. Terbuka pintu pengharapan dan rasa butuh kepada Allah, itu salah satu pintu taufik, salah satu alamah atau indikator kita mendapat taufik Allah. Sebaliknya disebut dalam istilah bahasa kitab khidlan. Khidlan itu ditelantarkan. Allah gecuekin nanya, getelantar tanya, hana gepermun, gebiarkan tanya lam maksud, hana pernah sadar tanya untuk taubat. Itu namanya khidlan. Taufik lawan katanya khidlan. Kalau taufik Allah membantu kita untuk melaksanakan amal kebaikan, kalau khidlan Allah menelantarkan kita. Kalau dalam bahasa Arab makna khidlan tarku i'anah, tidak dibantu. Allah tidak memberi bantuan kepada kita. Mana tanda-tanda khidlan? Yang pertama, ta'assurut ta'ah alaika ma'as sa'i fiha.
sangat susah dan berat untuk melakukan taat, padahal sudah berusaha untuk melakukannya. Ada usaha mati-matian untuk taat, nak saja teruk penyakit teruk halangan atau halangan dah pena-pena. Kau ya saya bak but jeroh, han sempat. Yang hati-hati, barangkali kita sedang khidlan dari Allah. Artinya tidak mendapat taufik dari Allah. Nyebab but yang hana manfaat, nongkrong berjam-jam, sabi siap. Saya bak but taat, nak saja halangan, nak saja alasan. Yang berarti kita sedang mendapat khidlan dari Allah. Yang kedua, tanda seseorang mendapat khidlan, dukhulul ma'asi alaihi ma'al harbi fiha. Terjerumus dalam maksiat padahal sudah berusaha untuk menjauhinya. Ini kampung hanangan yang dukung maksiat tanya. Hana so support dana. Tiba-tiba na orang menteri bak FB siap juga yang support dan siap gedukung. Padahal ini kampung susah untuk dapat buat tanya. Tapi na orang hana mupat syarakan tapukan gedukung tanya ke getanya. Yang Allah mudahkan maksiat ke getanya. Padahal ka bersusah payah pun untuk terhindari. Yang berarti salah satu tanda Allah khidlan. Kemudian yang ketiga, ghalqu babil laja ilallah wa tarkid doa fil ahwal. Tertutup pintu pengharapan kepada Allah, malah lebih banyak berharap kepada manusia dan meninggalkan doa dalam setiap waktu. Itu tandanya kita sedang khidlan dari Allah. Anda ingat mendoa, tena tertimpa barang apa, anda ingat tak melapor ba Allah, anda ingat tak leke doa ba Allah. Tapi sabi-sabi tinggal buat manusia. Saya nak masalah hudib ke manusia, tapi tinggal nyebab so juta curhat, 4 juta pegahai. Padahal dia dah sampaikan buat manusia, selesai sih. Minta mah raya masalah, dia dah pegah, minta mah selesai. Yang menyo lagi yang kondisi hudib tanya sedang tidak baik-baik saja. Berarti sedang jauh daripada taufik Allah. Kemudian yang terakhir dan selanjutnya, kiat untuk mendapatkan hidup bahagia iaitu halawah ta'at. Halawah ta'at, makna halawah ta'at merasakan nikmat dan manisnya taat beribadah kepada Allah. Kadang-kadang ada sebahagian dari kita ketika melaksanakan ibadat, laksana orang yang kita masukkan dalam suatu ruangan yang pengap, ingin cepat-cepat bisa keluar dari sana. Saya kata masjid bersih lagi dapat lang gerepuh mana, lang gerepuh itik yang inan hana udara, hana sirkulasi, pengap, pelai berabagah bejut tebit. Saya kata orang masjid, pelai berabagah tebit. Yang hana halawah dalam beribadat. Nyebab but yang hana nilai ibadat, betah dia. Nyaman, nongkrong berjam-jam. Walau kadang-kadang sirkulasi udara kurang. Warung hana asi, warung su'um. Tapi taduk cik masjid, ada su'um. Nyalah masjid, taduk, membelah minit kah? Kata dia hana betah. Yang hana halawah tu. Hana halawah taat dan iman. Dalam sebuah hadis dari Nabi, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Harus tempatkan apa yang menjadi mahbub cinta kita adalah Allah dan Rasul. Itu kunci pertama. Memang gampang disebut tapi sulit untuk dipraktekkan. Sulit untuk dipraktekkan Allah dan Rasul yang menjadi perkara, yang menjadi sesuatu yang paling kita cintai. Itu kunci untuk mendapatkan halawah iman. Karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya orang yang pulang menghadap Allah tanpa ada mahabbah kepada Allah. Orang yang ketika mati golomna rasa cinta kepada Allah, nyo ketika mati gaknya merasakan seolah-olah meninggalkan sesuatu yang bernilai dan sangat sulit untuk berpisah dengannya. Tak rela. Mati dalam keadaan hana rela, tak je berpanjang umur lah. Tapi punya orang yang kena mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mati menjadi pilihan. Lebih senang mati ketimbang hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan halawah iman,
ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena ada apa-apanya. Cinta karena Allah, marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Kemudian yang terakhir yaitu membenci kekufuran sebagaimana kita benci bila dilemparkan dalam api. Yuna urang rom tulak tanya dalam api kan bengeh, menansid berbengeh kepada kekufuran dan hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Mungkin itu sebagai materi untuk malam ini, yaitu tentang kiat-kiat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia. InsyaAllah menjadi dunia akan bahagia, sesuai lagi anjuran agama. Di akhirat pun kita akan merasakan bahagia insyaAllah. Kemudian selanjutnya ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Tanda seseorang itu bahagia disebutkan dalam kitab Tanbihul Mu'tarin. Ada 5 perkara seseorang itu bahagia. Ini terakhir, karena ketika kita merasakan dan mendapatkan 5 perkara tersebut atau salah satunya, yakinlah bahwa Anda termasuk orang yang bahagia. Mau cari bahagia apa lagi di dunia ini kalau salah satu daripada 5 perkara tersebut sudah kita dapatkan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata beliau, min sa'adatil mar'i khamsatu asya. Kebahagiaan seseorang itu ada 5 aspek, 5 perkara, 5 faktor. Pertama, antakuna zaujatuhu muwafikah. Istrinya muwafikah. Apa makna muwafikah? Selalu cocok, nyambung. Antum pernah berbeza pendapat dalam rumah tangga. Istrinya taat. Istrinya muwafikah, cocok dengan suami. Hana pernah berselisih pendapat. Itu kebahagiaan pertama. Yang kedua, auladuhu abraran. Anak putra-putri yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, ikhwanuhu atqiya. Mendapatkan saudara-saudara yang penuh ketakwaan. Kita memiliki saudara, apakah saudara sesama muslim atau saudara senasab, orang-orang yang bertakwa. Itu juga tandanya kita mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, jiranuhu salihin. Tetangga orang-orang saleh. Karena menyatanya urang takwa, tetangga urang perkaru urang takwa, tu sahsi mudip, ana bahagia adanya. Tetangga orang-orang saleh. Yang terakhir, rizquhu fi baladih. Rezeki ada di negeri sendiri, ana payah ling ke laut. Juga payah ibuh kampung, ibuh nangro yang minta rezeki. Tanya kampung dah muka baju tepu kasih rezeki. Dah muka baju tepu dah pergi rumah. Yang menyebut 5 perkaranya bak kitanya, yakinlah bahwa kita termasuk orang bahagia. Jadi bandit juga hana bahagia sakai laut. Patra bahagia anak minta laut. Anak gebi anak yang saleh oleh Allah, perumah taat, antam karulah rumah tangga. Peng je tak minta kampung, hana payah bah nangro, tetangga urung-urung jeroh-jeroh, saling bantu-bantu, saling mengingatkan. Patra dan minta dalam kebahagiaan yang lebih daripadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya tanya-tanya dalam sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan dongku temayang. Jalan jauh, mi anjik kakak dalam tangguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas paparan sebagai pendahuluan dari guru kita. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dari pengajian Abi adalah, yang pertama, kiat-kiat hidup bahagia dalam perspektif Islam. 1, dengan cara mencari rezeki yang halal. Dan yang kedua adalah qanaah. 3, diberikan taufik oleh Allah dalam kebaikan. Dan yang keempat, mendapatkan manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikan pula oleh Abi tadi bahwa ada 5 tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dalam kitab Tanbihul Mu'tarin, sampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa yang pertama adalah istrinya selalu taat dan sependapat dengan sang suami. Dan yang kedua adalah keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
ketiga, mendapatkan saudara yang bertakwa. Keempat, tetangga yang saleh. Dan yang kelima adalah rezeki, mendapatkan rezeki dari negeri sendiri. Mana Nabi? Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada malam yang mulia ini. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, sesi tanya jawab secara langsung. 2 pertanyaan kami berikan kepada bapak-bapak yang di depan, kepada guru-guru kami. Kemudian 2 pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di belakang. Kami persilakan kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti setelah tanya jawab secara langsung, kita membuka juga tanya jawab via WA ataupun SMS dengan nomor 0812 6908 0838. Kami ulangi, bila ingin bertanya lewat WA ataupun SMS, bisa dikirim pada nomor 0812 6908 0838. Kami persilakan kepada seluruh hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada Abi. Silakan. Mikrofon. Ada yang bisa membantu? Mikrofon. Atau bisa langsung ke depan? Ada mikrofon? Bisa. Cerita orang, nasirah orang yang merantau Malaysia. Drog gede, kayaknya memang urung putuh dah dah ni. Pada drog gede, karena memang buat hana sapa dengan urang-urang yang padanya belah-belah buntut, berkenang dia buntut. Kenang buntut le hampir 1 miliar. Sehingga ganyan dengan pengen gua de kampung, belum kawin, buka usaha jaya kaya raya. Sehingga anak-anak ganyan jino ka sukses na yang kaji ke polisi, na yang kaji ke pimpinan daya lah. Dengan pengnya. Jadi kan kehidupan ganyan ke haji bersama keluarga. Olehnya sampai jino mantang ganyan nyata kehidupan taat masjid 5 waktu masjid. Jadi yang perlu anak-anak yang habis tentang kasusnya, seandainya juga nyan, nak taubat, gimana cara taubat? Memang darinya kayak. Kemudian kita malam mendadak, nayan. Okey, sabar tu. Nyo kan tentang nyo masalah yang viral-viral barosanya tentang instansi beda pegah polisi TNI meridat. Nyo setiap tahun sabi naik pegang konser. Jadi menyo lagi nyan instansinya pujet tak klaim bahwa instansinya urang perlu jarian dan pucuk penguasa penguasa yang masanya hai degah katanya. Dalam arti kata diberi izin lah ibaratnya. Olehnya untuk keselanjutnya ganyan nak calonkan lom dia dah pilihnya nabi. Nyan pertanyaan dari lontuan nabi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung dijawab satu-satu. Langsung ke Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Ada yang dari
Bapak, para tengku yang di depan. Ada? Ini dulu. Ini dulu. Yang pakai baju bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Abi, maksud Abi yang kamu nak tanya, wate Abi sampaikan buno wa kana abuhuma salihah, sehingga anaknya pisale manjino nasirau anak yang wate hasil perdebatan dengan kawan-kawan ditanya aingan han ya ada semayang ikut ataupun tajak berat ataupun hal yang lain yang membawaki kepada kesalehan. Dijawab oleh anaknya, dong dari ketujuh keturunan kan urung yang ke dicap legap, sehingga dong termasuk dari keturunan yang hanagat. Ya, jadinya untuk tajawab lagi nya pukuhnya salah dari keturunan ataupun memang salah dalam jawaban. Tekedi seandainya salah dalam jawaban, kiban tak tanggapi dan kiban tak selesaikan masalah yang dah hadapi. Sekian Nabi, lebih dan kurang laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu ada? Tidak ada. Oke, baik. Atau satu lagi ini ada? Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abi, ini mungkin tidak menyangkut dengan sedikit tema di luar dari tema Abi tadi. Sekarang banyak kita lihat di media ataupun dan lain sebagainya tentang promosi badal haji Abi. Yang ingin kami tanyakan, sebagai agen yang mencari badal haji, apakah mereka wajib mengetahui adakah dilaksanakan amanah ibadah haji di sana nanti di Saudi ataupun tidak? Wajib untuk mengetahui apakah ada dikerjakan amanah daripada orang yang ingin membatalkan haji. Dengan sebab kita lihat terkadang kalau melihat dengan rasio ataupun pemikiran kita, mustahil dengan sedikit biaya di badal haji orang yang mengamanahkannya. Itu yang pertama Abi. Yang kedua, apakah dianjurkan bagi agen ataupun bagi yang mempromosikannya untuk merekrut ataupun mengajak orang untuk membadalkan haji? Dengan maksud kalau kita lihat tujuan, setiap agen ini pasti mendapatkan fee daripada ajakannya. Apakah fee tersebut, apakah agen untuk mencari fee ataupun agen tersebut memang lillahi ta'ala seolah-olah ingin menyadarkan orang, ayo kita badal haji. Mungkin hanya sekian Nabi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas banyak pertanyaan yang disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Tapi Abi, sebelum pertanyaan dijawab, terlebih dahulu kita dengar akan selingan dan selawat dari grup kita. Kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله
ذات الأقطار باعدنا الصدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله للذنب يستغفرون الله خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا
زكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي اتهامي يا معدن الجود يا أولاني اتهامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجناب يا سراج الأنبياء يا علي الجناب يا إمام الأصفياء إن قلبي ذاب يا إمام الأصفياء إن قلبي ذاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي اتهامي يا معدن الجود وأنادي اتهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Kami persilakan kepada Abi untuk menjawab pertanyaan disampaikan oleh para jamaah. Terima kasih. Yang pertama tentang persoalan seseorang yang memiliki harta secara zahir haram. Kemudian harta tersebut berkembang sehingga memiliki usaha yang banyak dan ternyata anaknya banyak yang sukses. Ketahuilah apa yang dijelaskan dalam hadis atau dalam ayat atau dalam penjelasan penjabaran para ulama itu berlaku secara umum, secara mayoritas atau dalam istilah ilmu kaidah fikih disebut secara aghlabiyah atau aksariyah. Tidak menafikan bahwa boleh saja dan sah saja Allah menjadikan sebaliknya. Buktinya Musa yang hidup dalam istana Fir'aun bisa menjadi seorang nabi dan rasul. Musa yang dididik oleh malaikat Jibril menjadi orang yang kufur dan mengajak orang lain untuk kufur dan menyesatkan orang lain. Artinya latar belakang pendidikan, kehidupan sosial walau secara zahir baik, boleh saja Allah tidak menjadikan baik dari latar belakang yang baik, tidak menjadikan seseorang itu baik. Boleh jadi sebaliknya. Hikmatnya apa? Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada pada kekuasaan Allah. Kenapa orang alim tapi gagal mendidik anaknya jadi alim? Kenapa orang yang tidak berilmu hanya karena cinta kepada ilmu dia mendidik, mengantarkan anaknya untuk belajar ilmu, bisa jadi anaknya seorang ulama karena keikhlasannya. Memandum ingin Allah tunjukkan bahwa segala sesuatu itu akhirnya ada pada Allah. Manusia hanya berikhtiar dan berusaha. Seandainya kita tahu bahwa dalam ilmu Allah kita akan menjadi manusia yang akhirnya husnul khatimah dan keturunan kita akan jadi orang-orang saleh, mungkin kita boleh jadi untuk memperkaya diri, mengupayakan dari uang haram, yang penting asal kaya. Toh nanti Allah akan menjadikan kita orang baik juga, akan menjadi anak-anak kita orang baik juga. Tapi itu kan tidak ada yang tahu, itu namanya rahasia dalam ilmu Allah. Yang diperintahkan bagaimana? Yang Allah perintahkan kita nyokiban, pergi minta yang halal, pergi minta yang haram. Nyuruh perintah minta yang halal, tak kerjakan lagi perintah.
Fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Maka umat muslim ini tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Al-hurriyah syakhsiyah, kata ulama, kemerdekaan yang sesungguhnya itu ketika anda bisa memilih minum kopi pahit atau kopi manis. Itulah kemerdekaan. Tapi agama tidak bisa memilih. Fastaqim kama umirta, kamu istiqamah sebagaimana Allah perintahkan kamu. Kibanggiu menanggi istiqamah dayo. Persoalan di lapangan nak anak mak cakap dah pegah anak orang bangsat duduk jadi saleh, anak orang alim yang saleh duduk jadi bangsat. Yang sah-sah saja kerana pintu hidayah ada pada Allah. Maka tawaran Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarin, ketika ada anak ulama yang tidak mau mengikuti orang tuanya, itu tidak ada manfaat nasihat. Yang manfaat hanya doa pulang kepada Allah. Kenapa dijelaskan oleh Imam Sya'rani tidak ada manfaat nasihat? Karena menasihati anak ulama yang dia tidak mau mengikuti jalan ayahnya sia-sia nasihat. Kenapa? Karena dia sudah biasa memakai fasilitas yang didapatkan oleh orang tuanya. Yang anak orang meblang, anak orang megli mangat dan nasihat. Hanya kayak beut kah menyokam malim dengan pemulia le orang. Anak hek lagi ayah payah ajak ublang, anak hek lagi ayah payah ajak ugli. Anak dengku ka biasa motor kan ayah ina motor, ka biasa pejo kauri kan ayah ajak ba kauri sampai, ka biasa pemulia le orang kan ayah pemulia le orang. Maka hana manfaat nasihat menyok anak ulama ketika hana mengikuti jejak orang tua, kecuali manfaat hanya doa. Yang kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi yang boleh kita cok pelajaran ini, akhir segala-galanya ada pada Allah. Boleh jadi orang yang tungku boh contoh benar, kadang-kadang yang kagak taubat hana ada depu dia tanya. Boleh jadi kadang-kadang kehidupan garis takdir gatnya memang menjadi bahagian dari orang baik yang hana depu tanya. Tapi ketahuilah, kesuksesan di dunia tidak bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu makbul di sisi Allah. Karena boleh jadi kesuksesan dunia ini adalah bentuk istidrat dari Allah. Oh, persoalan nak anak yang saleh kaji kepimpinan dayahnya lagi cerita Musa yang tinggal di sana Fir'aun. Boleh jadi walau katnya orang tua tidak baik, orang tua yang fasik, orang tua yang tidak saleh, sah-sah saja Allah dijadikan dari keturunannya menjadi anak yang saleh. Mam yo tamat ba hakikat lagi yan. Kakak hana peleh berusaha hali tanya. Man pasti kadang tanya akan menjadi bahagiannya. Karena tahu pulang ilmu rahsia Allah, kedanya pun menjadi bahagian orang yang akhir baik meskipun awal tidak baik. Ya hana tahu depu. Ka perintahlah Al-Quran, fastaqim kama umirta, kamu istiqamah sebagaimana diperintahkan Allah. Cara taubat daripada harta yang haram. Pertama ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dipegah oleh beliau dalam kitab tersebut, bersedekah dengan harta curian na dua macam. Nah, orang yang bersedekah, si pencuri bersedekah atas nama dia. Nyo ittifaq ulama sedekah tersebut tertolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Orang ambil uang khianat, uang korupsi, uang curian, lantas disedekahkan. Itu bila sedekah mengatas nama dia pribadi, ijma' ulama sedekah tersebut mardud, tidak diterima. Tidak diterima, tidak dapat pahala untuk dia, dan haram dia mensedekahkan uang yang bukan miliknya, dan tidak mendapat pahala bagi yang punya uang asli. Yang asli yang punya uang itu pemilik pertama. Yang mensedekahkan atas nama dia. Yang kedua mensedekahkan atas nama si pemilik. Saya dah cu harta gop. Tayak me hartanya ba masjid tanit ke rumpo harta kan kerot. Nyo khilafiyah ulama. Sebahagian ulama mengadakan sah sedekah ke rumpo harta. Saya tetap merumpuk dosa, merumpuk harta, merumpuk pahala. Menyo pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i tidak sah sedekah karena wajib mengembalikan kepada si pemilik bila pemiliknya jelas. Maka cara bertaubat daripada harta yang haram sebagaimana disebut dalam kitab Az-Zawajir oleh Ibnu Hajar dan disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, bila pemilik harta haram tersebut jelas dan masih ada, baik dia atau ahli warisnya,
wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli waris. Bila pemiliknya tidak jelas, lagi contoh hasil judi atau buntut. Mana jelas le kerana main buntut ke dalam permainan pulang online ke tupat tan urang. Ana doh ajuk le pulang. Yang solusi bertobat harus menginfakkan harta tersebut pada jalan Allah. Artinya harta tersebut dikategorikan harta yang sia-sia atau malun dhaif, sama seperti harta yang tidak ada pemilik, diberikan kepada baitul mal atau kepada jalan kebaikan, disedekahkan kepada fakir miskin. Itu solusinya. Namun tetap kita tidak bisa memiliki, harus melepaskan. Tapi nyotek tet pengyan walau peng haram nyan dosa tu, karena pengyan bisa dimanfaatkan. Cara ji berikan kepada pihak yang mengelola harta orang banyak, lagi contoh baitul mal. Nya kan money laundry, kan cuci uang. Memberi kepada baitul mal kan cuci uang. Cuci uang peng yang haramnya tapuo gampung dah buka kedai. Ecek ji tanya napeng dari hasil kedai, kan dari atas haramnya yang money laundry cuci peng. Nya infak kepada baitul mal sampai tanya gasin. Ana tapunali. Kullu nabata minal haram fannar aula biha. Setiap yang tumbuh berkembang dari haram itu neraka layak, lebih pantas baginya. Artinya pemantang yang beranak pinak dari yang haram mana memandumnya hukum haram. Walau ini ka market ka usaha-usaha yang secara lahir haram. Bagi kitanya bagaimana hukum interaksi dengan orang? Hukum dan transaksi dengan orang yang memiliki harta haram na dua macam. Pertama ile, apakah harta haramnya mandum mandir 2%? Yang mandir 2% harta haram tidak boleh transaksi. Yang harta haram katnya mayoritas yang dibolehkan, karena ada kemungkinan yang mengalir ke kitanya bukan dari yang haram. Namun solusi cara bertobat dari yang haram. Nya baik dalam form kan makna taubat dari harta haram, cok peng haram juk bak baitil mal, alian tinggal mitalam yang haram juk long baitil mal kemenan. Taubat dari harta haram yang namanya taubat ikhlas. Mana ikhlas? Cabut diri, baiklah kerjakan. Bina peng yang kagak dapati selamanya, ge infak memandum bak jalan Allah. Karena hana musoleh so pemilik ji. Mia surah salah yang kana gejuk ke baitul mal, yang lain yang minta julam yang haram. Nya surah salah, nya kan lagi money laundry. Jadi taubat dari harta haram kan money laundry. Ji betul-betul agaknya gehilangkan ubena harta haram dalam kepemilikan gaknya. Resiko ji miskin. Ketika gaknya ka miskin, ji getuntut bak pihak baitul mal memberi hak fakir miskin ke gaknya. Yang hak gaknya kan. Karena menoleh haram na dua macam. Nah haram karena diri barang, bagi contoh darah, bui, bangkai, yang haram karena diri barang. Yang hana cara bersuci. Nah haram karena faktor eksternal, kan karena diri ji. Contoh dia berambut. Akan haram karena tacok tanpa ada izin pemilik kebun. Berambut makanan halal. Tapi karena tacok tanpa izin pemilik kebun, maka ji haram. Tak konsumsi makanan yang haram karena eksternal ji, kan karena in. Nya menyebabkan benak ati, nya terjadi khilafiyah ulama. Sebahagian ulama berada dalam tasawuf, benak ati dengan han benak ati tergantung na dugaan dari tanyo atau yakin, hana yakin dugaan bahawa makanannya haram. Contoh mana? Tanya sira tungku. Tacu boh rambut kau. Tak me de ke gure sira tak balik udayah. Le gure hana sangka mu bacutnya berambut tacu. Gepajuh berambutnya legure tanyo han benak ati, karena agaknya hana gezan dan hana yakin bahawa berambutnya ada tecu. Apa jauh tanyo? Mantang berambut sama dan lah umpang yang sama. Dan berambut sama pejit bagi dua dalam tikan juk gure tikan baju tanyo. Yang tanyo pajuh benak ati karena yakinnya ada tecu atau haram, yang kepajuh legure han benak ati karena tajuk le murid ke? Murid urang saleh alam. Ni mungkin dayak cu. Maka kun ulama nan dalam kitab Manhaj Sawi nak tulis benak hati, hitam hati, kelam hati atau tidak kelam tergantung adanya prasangka yang kuat dari kita bahawa makanan yang kita konsumsi tersebut haram.
Nyo nazan kuat nyan harim tak konsumsi sit yang mati benak ati. Yang nazan yang kuat hana benak ati. Kira ulama dibau hadiah le urang. Hana kesangkai gak yang nyatai cu. Ha urang yak juk hadiah. Urang juk sedekah ke tungku kan biasa dalam tradisi masyarakat Aceh. Nyoboh kai iPhone cia juk ke tungku rakon. Pula bak drien, pula bak rambut bai timoh bawa phone ya juk ke tungku le. Di tungku pajo juk kana atas hadiah murid, atas hadiah masyarakat. Hana sangkaan dengan bawahnya nata harim. Han benate. Hanya dak keun dia sama keke cik go pajo atas harim. Hanya dak keun. Itanya yakin dia yang harim dia dapat pajo. Le abu yang terima hadiah sedekah dengan benar. Hana sangka yang atas harim. Ingat pajonya hana. Hana juk ke benate. Menan aturan roy. Jadi cara taubat dari harim menan tapi baik tua betul-betul taubat. Kan makna ji yak pencuci peng harim. Nya salah pengertian, mesti kata lampum salah cok kesimpulan. Karena surah baru peng harim gaji tak pahala kan menan. Kan peng harim pahala. Orang yang ka gemiliki harta haram hansah taubat ganyan menyohana gelepaskan diri dari harta harimnya. Karena salah satu rukun taubat iqla'. Mana iqla' melepaskan diri atau mencabut diri. Yang iqla' rukun taubat. Kemudian instansi yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang secara hukum syariat yang maksiat. Yang tentu saja kita pahami bersama yang namanya perbuatan yang melanggar dengan syariat tetap haram walau yang melakukan siapapun. Dan yang berdosa adalah orang yang terlibat langsung dalam menyelenggarakan kegiatan maksiat. Yang kedua baru orang yang rida dengan kegiatan maksiat tersebut. Pertama yang mubasyarah, mana mubasyarah yang terlibat langsung dalam melakukan maksiat. Yang kedua, orang yang rida dengan kegiatan maksiatnya. Persoalan pimpinan orangnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kita baik tua nasabuh hadis ni pegah oleh Nabi. A'malukum ummalukum kaifama takunu yuwalla alaikum. Amalan kamu, perbuatan kamu, aktivitas kamu itulah cerminan pemimpin kamu. Nyatanya orang pubuk pasit, Allah akan gebi pemimpin pasit. Nyatanya pubut bro, Allah akan gebi pemimpin bro. Kaifama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kamu, Allah akan mentauliyah, memberi kepemimpinan di atas kamu. Dalam Al-Quran ayat wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Allah akan getauliyah, mana tauliyah gebihak memimpin sebahagian orang zalim memimpin orang zalim yang lain. Maka kiban keadaan tanya rakyat menankeh cerminan pemimpin. Nah cerita dalam kitab Tanbih Al-Mu'tarin ketika Khalifah Malik bin Marwan berkuasa, genasehati li masyarakat. Malik bin Marwannya kira-kira yang udip pada era tabi'in, masa-masa mentang abad pertama abad kedua Khalifah Bani Umayyah. Jadi genasehati li masyarakat nyoron belagi Umar bin Khattab, belagi Saidina Abu Bakar. Pu komentar Malik bin Marwan, gehoi ba rakyat, wahai rakyat, ansifuni wa berinsah bacut kelung, berbijak bacut urang ron kelung. Urang ron baik ne tuntut long belagi Abu Bakar dan belagi Umar bin Khattab, lagi Saidina Ali. Sementara ron kan lagi rakyat masa orangnya. Masa Abu Bakar berkuasa yang je ke rakyat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Talha, betul orang jamin syurga Nabi yang je ke rakyat. Maka gejuk pemimpin Abu Bakar, gejuk pemimpin Sayyidina Umar. Mamanya tanya rakyat hana ingin dah perbaiki roh, yang mimpi kosong harap pemimpin yang akan benar-benar adil kepada rakyat. Nya mantang abad pertama, mantang Khalifah Malik bin Marwan, kagekeun li Malik bin Marwan menyerah ne insaf baik ne tuntut long belagi Umar bin Khattab lagi Abu Bakar, sementara orang ron hana sama lagi rakyat bak watenya. Makanya perbaiki nya jalan agama. Cara agama, perspektif syariat agama
ingin mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan kita, perbaiki diri. Dia tanya rakyat orangnya ibadat hanali, agama kan melenceng. Baik nekalan ron, baik nekalan masjidnya secara umum kalan. 5 juta warga Aceh, Aceh ni pegat kalkulasi lah 5 juta yang pula orang jerah, pula orang hana jerah. Nyala hana jerah, Allah akan gebi pemimpin hana jerah. Oh, persoalan masing-masing ingin berusaha, ingin dengan alasan memperbaiki, yang hak politik setiap warga. Mandum warga punya hak politik. Kadang-kadang ikhtiar ingin memperbaiki, tapi benar yakini apapun ikhtiar tanya akan sulit Allah berikan menyota kediri tanya hana tak awali dengan memperbaiki diri. Mandum dari roh. Karena hadis jelas. Lang hadisna, lang ayatna. Lang ayat puno kiban wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Lam hadis a'malukum ummalukum kaifama takunu yuwalla alaikum. Jelas Nabi kan pegah lagi kan. Maka harapan akan jiuh mendapatkan pimpinan yang sesuai dengan harapan rakyat. Rakyat hanalom ingin memperbaiki dengan diri sendiri. Karena pemimpin yang cerminan road. Allah gebi pemimpin yang membuat kerusakan bila rakyat membuat kerusakan. Takem yang haid darabah roh, haid ubah dengan dalih alasan kabrat tak rela. Aku dah terimalah pupu pemimpin yang Allah kirim. Buat sesuai dengan tanya, buah ana tu, ana sesuai. Kemudian tentang masalah nak orang anggap apa katujuh keturunan hanagat. Upu dah pegat drolom. Nyan putus asa kan karakter Nabi Adam. Putus asa adalah karakter iblis. Karena dalam hikam cerita oleh Ibnu Athaillah, salah sabuh daripada kebodohan manusia menganggap jauh daripada kemungkinan Allah akan memperbaiki dia. Karena wa kana Allahu ala syai'in muqtadira, Allah maha sanggup menyanggupi segala-galanya. Termasuk yang disanggupi oleh Allah merubah kehidupan seseorang dari berokan bejat, berokan kelam mendapat kehidupan yang penuh dengan hidayah, kehidupan yang penuh dengan cahaya. Sah saja Allah hana mustahil. Maka menyonanya bisikan iblis kan. Sama lagi dibisik ba urang hai biar hafal Quran habis tua. Pun hafal Quran tua kena dosa. Agak nak hafal dengan alasan bukan nak hafal. Nak mila hafal tua di dosa, bukan minta dosa ni. Yang bisikan iblis kan, talbis iblis. Iblis macam cara ditalbis, dibisik katanya. Termasuk orang yang terus-menerus dalam maksiat, bertahun-tahun dalam maksiat dibisik oleh iblis. Ikah cahang getung le Allah. Kasih kaji kasih neraka. Mamnya hana ino kan nikmati kesenangan pajan lom. Yang bisikan iblis kan. Hang gebi dengan. Orang yang anggap istighrab, mana istighrab gharib, anggap jauh daripada kemungkinan Allah akan mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Yang berarti dia anggap hana yakin bahawa Allah maha menyanggupi segala-galanya. Karena pegah li ulama menyatanya kagi ilham ni Allah untuk istighfar, yang tanda Allah kagi terima taubat tanya. Ya Allah kagi ilham batanya untuk taubat, yang tanda Allah kagi nak terima taubat tanya. Ya Allah hana kena tung tanya ke hamba, gepetua ke taubat. Maka tua ke dosa, hana tinggal ke dosa sehingga tua taubat, yang salah satu daripada indikator mati su'ul khatimah. Katanya tinggal ke dosa habis-habis sehingga terjadikan pelajaran, tak muhasabah sehingga ada taubat, yang tanda tanya untuk kena terima oleh Allah sehingga ilham tanya gepe ingat ke taubat. Mana boleh ulama? Allah han gebuka pintu hati tanya untuk taubat melainkan karena kena terima taubat. Allah han gebuka pintu hati tanya untuk istighfar melainkan karena untuk kena pampun dosa tanya. Namun cara yang mudib betul. Menyolagi bunuh prinsip ilung jika 7 keturunan adalah bah meno kumentang yang putus asa kan. Putus asa pada rahmat Allah termasuk dosa besar. Anajid, hanagat putus asa dia. Kemudian urangnya letak media yang promosi badal haji. Dalam hadis ni pegah li Nabi adil amanata liman i'tamanaka wala takunu man khanaka. Artinya tunailah amanah bagi orang yang telah mempercayai kamu dan jangan kamu khianati orang yang berkhianat kepadamu. Dari ini dapat kita pahami hana dalam agamanya tuntutan untuk ia periksa orang sedetil-detil jih. Tidak orang kaibi amanah ke katanya di badai haji nyan le katanya tak tunai amanah katnya.
Berarti orang kaya yakin ke tanya. Tanya tak tunai amanah kepercayaan yang enggak yang beri. Hanainan ya periksa punai pubut puhana nyan menyebut amanah. Tapi menyodron sebagai agen kan yakini hana dikerjakan nyan harim. Dan juga dipugop hariman. Tempat viral orangnya na sebahagian orang le tarik peng badal haji rok gede gepoto sagai. Persoalan sertifikat badal yang gampang inan di penayung biji print ina payah puoi dik. Pendingai cok ba Google bendera Arab Saudi yang nam tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i print jo kertas tulis bahasa Arab becut. Jok jo kurang kampung una bahasa Arab yakin ngi badai pane tayar rampai penayung i print. Nyan persoalan na terjadi penipuan nyan memang hana pada pungkiri na sebahagian. Tapi ketika kitanya tak berikan amanah badal haji kepada sirara orang yang kitanya yakini secara zahir, kita terlepas. Oh, persoalan dia tidak mengerjakan berkhianat itu urusan nyan dengan Allah. Ya gaglah hale. Nyan meyo hana ni depu, tapi meyo kan neturi malah nyan ngendro ne broken, saban but, saban profesi nyan dosa. Ya jauh kena. Menyokan neturi urang bak tempat ni badai nyan dosa. Menyohana neturi ni berpegang secara zahir nyah na dosa ron terlepas dengan Allah. Menan solusi ji. Sebab nyan haik tapekeun tajangkau itu. Sebab na urang yang cok badai sira urang tok pek ro pan jarang ni pupuk pek ro. Menyo secara fikih badai haji yang betul badai fi dhimmah, baik badai baik ijarah muayyan. Baik ijarahin tapi ijarah dhimmah. Anda menolak fatji. Menyo ijarahin nyolon upah ro ni tengku ni badai haji ke urang siklon. Nya ijarahin, nyan wajib ke nyan bubut. Nyataan kana bubut yang gejuk bagop. Tapi ijarah dhimmah, menyo ijarah dhimmah je gejuk lembak gop. Cara ijarah dhimmah nyo tengku lam tanggungan ro ni. Long ijarah long sewakan urang untuk pubut haji ke urang siklon atau ke keluarga lon lam tanggungan ro nya ke lam dhimmah. Tiga anjit lam gejuk ba orang lain, tapi menyogot nyanta ijarah dan gak nyan gekabul ka terima njit, hanya gejuk orang lain. Jadi na dua buah ijarah, na ijarah dhimmah, na ijarah in ke. Badai haji supaya tanya mangat baik bermasalah secara hukum ijarah dhimmah. Mana ijarah dhimmah lun sewa dhimmah rone, tanggungan rone untuk ne badai haji ke urang siklong. Gak anjit geyu ba barang kaso. Sebagai amanah. Pinyogot nyan dah sewa yang payah kerja kan. Apa nasib kerja kan yang lain belita. Belita mungkin dekat gede fancy jauh belang ne pubu haji. Kemudian yang terakhir wujud tajak tak pakat urang untuk badal. Pakat menyolam lam cara memaksa tidak boleh. Tapi menyogot nyan hana getepu kadang nak keinginan untuk badal, hana getepat jo, nya hana masalah silakan. Tanya tapi arah urang untuk kebaikan kan apa? Kadang ni badai haji urang si. Yang hanjit dia cako ya paksa. Lagi urang ya pakat kredit ya umrah. Nya ialah nyagop te goi dia tengah tudang utang bina ditun naglah halam. Yang menanci ya badai hajinya baik paksa cuman tapi gambaran. Tungku menyo na rencana ni badai haji baklung na. Amna enan lagai. Oh gak nyan sukarela gini badai silakan. Yang baik dia dapat paksa tak pegah alasan dengan dalih segala macam hanjit. Sebab ini macam-macam dakalan terjadi di lapangan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan via WA. Pertanyaan pertama, Abi yang mulia, bagaimana perbedaan antara khizlan dan istidraj? Juga bagaimana hukum kalau bila kita berdoa tidak panjang lebar dengan redaksi ya Allah doa alun lagi baru? Perbedaan istisan. Yang pertama Abi, bagaimana perbedaan antara khizlan dan istidraj? Khizlan yang bunuh Abi dan khidlan. Ya khidlan dan istidraj. Ini redaksi urung tayang. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum kalau berdoa tidak panjang lebar Abi dengan redaksi ya Allah doa alun lagi baru? Kemudian
bagaimana solusi dari Abi? Kadang kita sudah istiqamah dalam selawat dan zikir tapi masih malas dalam salat sunat dan puasa sunat. Apakah ini termasuk dalam kecacatan dalam ibadah? Sekian dulu, Abi. Terima kasih banyak. Pertama, perbedaan khidlan dan istidraj. Secara bahasa, khidlannya lawan daripada taufik. Taufik, Allah menciptakan kesanggupan dan dorongan untuk taat. Sementara khidlan, Allah membiarkan kita tanpa ada ma'unah atau isti'anah, tanpa ada bantuan dari Allah untuk menggerakkan kita kepada taat. Itu namanya khidlan. Adapun istidraj, istilah dalam ranah nikmat. Dia beda-beda perokun ruang ji. Khidlan lawan atau mukabalah taufik. Adapun istidradnya nikmat Allah dalam perokun azab Allah dalam bentuk nikmat. Nikmah fi kamunin ni'mah, artinya azab atau hukuman dari Allah dalam bentuk nikmat. Jadi istidratnya, istidratnya secara bahasa. Secara bahasa mana istidrat dari daraja. Darajanya pelan-pelan, bertahap, yang makna daraja. Di istidrat Allah gebi kitanya bertahap-tahap dalam maksiat sehingga semakin menjauh dalam maksiat tanpa ada teguran dan hukuman yang membuat kita sadar. Itu namanya istidrat. Ini indikator. Indikator istidrat, orang yang mendapatkan nikmat tapi secara zahir dia tetap bermaksiat. Saatnya balik maksiat langsung dapat laba, langsung dapat nikmat rukun tomplok, ataupun hujan emas, macam-macam lah istilah. Kita yang balik maksiat. Asal balik pun maksiat, jangan habis-habis merumpak keuntungan besar. Yang istidratkan nikmat. Karena punya nikmat, nya sesuatu yang datang kepada orang yang secara zahir yang taat. Punya orang yang secara zahir katnya bermaksiat kepada Allah, tapi Allah memberi nikmat, itu nikmat dalam bentuk bukan hukuman Allah dalam bentuk nikmat. Sebenarnya bukan nikmat, tapi hukuman Allah. Maka kitanya hamba, sira hamba, orang mukmin, hanagat tanya punya hana gebi musibah oleh Allah. Sebab hana yang menyadarkan kitanya. Juga dalam kitab oleh para ulama, sira hambanya baru sadar dia lemah dan butuh kepada Allah saat dalam kondisi lemah. Kondisi serba anda, serba mewah, apa yang kita inginkan, kadang-kadang sering membuatnya lupa daratan. Karena duri Tuhan. Maka orang yang jauh daripada ibadat, sering bermaksiat tapi dapat nikmat, itu hakikatnya bukan nikmat, istidrat. Kuraceh istidratnya ngepelurung. Tanya bermaksiat tapi tubuh sehat. Tanya jauh daripada agama tapi tetap dapat nikmat kekayaan. Malah na yo butlung, na urang di sago daerah kamu. Urang kaya raya. Tapi lo hantar lo dengar dari babah gaknyan, haba viral bak masyarakat. Berkali masyarakat gaknyan nagekeun nya pelai berkaya biju baik sembayang. Memang kaya kan? Okey yang kaya luar biasa dan itali masyarakat dia hendak sembahyang. Yang haba masyarakat tapi lah hendak pernah dengar langsung. Ini jika kita bawa ukuran berarti nikmat yang Allah beri kegaknya nya istidrat. Malah ingin kata bertingkah yakininya pelai berkaya baik sembahyang. Ada kalau urus yakin sembahyang kasin. Berarti punya pelai berkaya baik sembahyang. Yang berarti yang istidrat. Jadi beda-beda ruang. Menyokidlan mukabalah atau lawan daripada taufik. Yang istidratnya masuk dalam masalah nikmat. Ketika nikmatnya Allah berikan pada orang-orang yang jauh daripada ibadat kepada Allah, itu namanya istidrat. Kemudian hukum berdoa tidak panjang lebar. Karena doanya kan sesuatu yang wajib, sah-sah saja. Waktu kitanya melakai ba Allah, ya Allah, Nabi lagi ulakai baru. Tapi hati-hati tengok orang akhirat, waktu Allah kejuk. Lonjok okey baru pernah doa. Jadi mana haji? Yang kena doakan permintaan. Isi permintaan terserah tanya buat yang dia laki.
menyebutoi nata melake baro kajir ya Allah lagi yang lu melake baro menyo di kalangan urang-urang saleh na istilah ta'liq niyat dan nasyid ta'liq doa. Doa ta'liq niyat dan ta'liq doa nata ni baca dalam buku-buku tulis li para ulama Yaman. Fi contoh ji bait tamang Ramadan nawaina kama nawas salihun. Ya Allah kamu menit menyambut bulan Ramadannya lagi genit le urang saleh. Ya kan ta'liq niat. Karena dia hendak doa kiban urang saleh genit otai ketamang bulan Ramadan. Kiban urang saleh genit otai kejak masjid. Kiban urang saleh genit otai kesambut urang raya. Terlalu panjang ayat tafai, jangan tafai menjadi putan. Maka kan ta'liq. Nah lah agama ta'liq kan, ta'liq ni tergantungkan niat. Lagi geniat le urang saleh. Berdoa lagi yang sih, tak berdoa Allah ya Allah. Nabi kelong yang jerah-jerah lagi yang gelakar le urang saleh. Tapi biasa han sanggup terima banggebi untuk kehidupan tidak kaya. Karena kita tanya dengan hana kaya atau dengan Tuhan. Kan sanggup. Berkata Allah nak gebi tepu. Lai salah roh dah laki lagi. Lagi gebi kurang saleh. Ya Allah Nabi kelong derajat lagi Nabi ke nabi-nabi dan wali-wali roh no. Urangnya gebi ori dunia. Banggebi kita tanya ke hana sanggup. Yan bet salah Allah ante salah roh dia tak mendoa. Ku tak mendoa dah laki orangnya. Tapi ketahuilah doanya adalah ibadat. Apalagi doa kurunsi. Nyam doa laki istighfar kurunsi, doa singkat tapi nan heboh nilai ibadat. Doa cukup simple. Allahumma firli wali walidayya. Allahumma firli wali walidayya. Heboh ibadat nan. Pertama doa, yang kedua birrun berbakti. Karena berbakti kurunsi termasuk dengan cara doa. Yang kedua istighfar. Heboh ibadat. Jadi mereka kata pahami doanya adalah juga ibadat. Kalau lagi melakai ba'urung kan ibadat. Na bosan na yung kena aku pegah data thot. Apa dia menggau kau melakai hana jojong kan aku lakai baro kana kan. Ada aku pegah orangnya na bacut gelung. Orangnya kan panjang dah cerita lebar kan ida pegah data thot. Tapi dengan Allah waktu semakin tanya merengek-rengek, semakin tak berulang-ulang apa yang tanya lafaz yang keluar dari lidah tanya nyan doa. Kan haba sia-sia. Nya pegah haba manusia nyan haba sia-sia. Belum dah pegah haba orang yang hana iba macut. Ada pegah tanya tengah hudip susah tat utang dah sago tuntutan dalam rumah tuntutan dari anak anak mupo mana iba macut yang singa kan ada pegah dia tak ada aku pegah baru ngah Allah menajik menan menajik ya Allah nabi ada aku pegah baru ni jauh juga kena anjut karena apa yang kita ucapkan semakin lama kita berdoa semakin lama kita lain badan dan salah satu yang Allah kesenangi bak hamba ketika sirah hambanya menunjukkan rasa butuh dan meminta dengan cara terus menerus atau bahasa Aceh kan melemeh taat dan melaki bak Allah yang paling galak ke Allah dengan atabu hadis kudusi dia percaya jihana hadis kudusi kebegalang kitab cara hikam ketika gekeli malaikat Jibril ya Allah ipat hambara ni tengah melaki nujuk juga dia mengat sengap perken li Allah Ta'ala wahai Jibril biarkan hambaku bersamaku aku rindu mendengar suaranya nyolong longjok pu yang jilake hai mendoa li tapi watai longtun hana longjok tapi melake perbandingan jih bak manusia ana lagi kan nah lagi tanya galak tak apa ayang anak mit kan nah adik tengok kat trip hana adik pas kakak tengok ka kelium kahwin kan adik nah anak kumun tu usia ka kaleton beton kan dengan galak manja-manja patai laki barang kapu tapi intrik-intrik ada getegur baik kapai maya manak min galak lu mukaru galak lu mukaru tai merengek kenal lah bab manusia kenal lagi kan yang dalam hadis kudusi diceritakan bahawa Allah Ta'ala kadang-kadang rindu kepada suara hamba sehingga getundahan gejuk pemantang keinginan hamba apa punya gejuk anda mendoa li anda melaki li. Jadi hal-hal yang lagian menjadi motivasi bagi kita untuk terus menerus dalam doa dan yakinlah bahawa doanya adalah mukhul ibadah, intisari daripada ibadah adalah doa. Bahkan kekun doa intisari daripada ibadah karena ibadah adalah pengabdian menghambakan diri kepada Allah.
Ketika seseorang memohon kepada Allah, itulah inti dia sedang menghambakan diri kepada Allah. Maka doa mukhul ibadah. Sumsum atau inti daripada ibadah adalah doa. Nyonya kata fahami, insya-Allah anda bosan ya berdoa. Nyonya anda mufhum, tanggap melaki ba Allah lagi melaki ba ngan, yang kata doa ya Allah nijuk lagi baru. Tinggal lagi alam ya Allah nijuk lagi ba? Lagi baru. Nyan kata doa ada yang panik tat berarti. Di mana lagi? Tapi salat kalau habis sabatin. Istiqamah dalam salawat tapi tidak salat. Yang pertama tidak salat ini pun salat sunat atau salat wajib. Menyo salat wajib nyo nak aturan dalam fikih tidak boleh meninggalkan yang fardu demi melaksanakan yang sunat. Anjit musalawat tok menyatanya hana sembahyang wajib. Yang selamat di akhirat tengok. Nyo sembahyang wajib hana. Sebab modal dasar bakro tu benar. Baru tak harap syafaat Rasul. Pembacut tak modal bakro harap syafaat Rasul tu. Mungkin. Tanya tukang pubut-pubut yang melanggar dengan Rasul. Tak harap syafaat Rasul lam. Jadi yang lain pertama, sembahyang yang maksud ini apa sembahyang? Sembahyang wajib yang hana cerita. Dalam kitab Hikam Nasabuh Kalam Hikmat kepegah li Ibnu Athaillah jet ke pelajaran bagi tanya kepegah li nyan orang yang bergegas melaksanakan perbuatan wajib atau perbuatan sunat tapi lambat dan merasa malas melaksanakan perbuatan wajib nyan min alamati ittiba'il hawa, termasuk tanda-tanda mengikuti hawa nafsu. Ataupun tanda mengikuti hawa nafsu, nyebut sunat tanya bersemangat, nyebut wajib lembem, malas, nyebut sunat bergegas. Musara'atul ilan nawafil, al musara'atu ilan nawafil wa takasul bil wajibat min alamati ittiba'il hawa. Bergegas melaksanakan perbuatan sunat, merasa malas melaksanakan yang wajib-wajib, itu termasuk tanda mengikuti hawa nafsu. Nya kan pegah hanjim telawut, pegah baik tayak banding antara yang sunat dengan yang wajib. Yang punya maksud sembahyang dari penanya benar sembahyang wajib. Tapi punya maksud sembahyang dari penanya sembahyang sunat, yang namanya sembahyang sunat sesuatu yang boleh ditinggalkan, tidak berdosa ketika tidak dikerjakan. Tapi oleh ulama nak tulis runutan amalan yang paling Allah cintai. Yang baca dalam kitab. Amalan yang paling Allah cintai. Ahabbul a'mal ilallah, nak urutan roy. Pertama, amalan yang paling Allah cintai sembahyang, as-salatu. Boleh sembahyang wajib, boleh sembahyang sunat. Yang amalan yang paling Allah cintai. Karena hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, getayang Rasulullah, ayul amal afdal as-salatu liwaqtiha. Kemudian kita yang dalam summa ai, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ai al jihad fisabilillah, yang ketiga jihad pada jalan Allah. Posisi kedua amalan yang paling Allah cintai tilawatul Quran. Pertama urutan di sembahyang, yang kedua tilawatul Quran, baca Quran. Kemudian yang ketiga zikir. Termasuk tilawat dalam kategori zikir. Berarti mio netinggai sembahyang lebih nepilih selawat, yang berarti netinggai yang lebih utama, nepilih yang kurang utama. Karena posisi zikirnya kelih. Kemudian baru yang keput doa. Doa itu memang amalan yang paling Allah cintai. Naput boh tulis no sembahyang. Yang kedua apa benar? Pertama sembahyang, kedua birrul walidain. Yang birrul walidain dalam hadis benar. Yang pertama sembahyang, kedua tilawatul Quran, baca Quran, yang ketiga zikir, yang keempat doa. Yang tertib ahabbul a'mal ilallah. Ialah hadis Ibnu Mas'ud benar, pertama sembahyang, kedua birrul walidain, ketiga jihad. Tapi no yang disimpulkan oleh ulama, boh urutan amalan paling afdal sembahyang, boh sembahyang wajib, boh sembahyang sunat. Dan yang kedua tilawatul Quran, baca Quran. Sebab baca Qurannya walaupun tak mengerti makna dapat pahala al-muta'abbad bi tilawatihi. Jadi menjadi ibadat dengan tak baca meskipun tidak faham makna dan tafsirnya.
Yang ke zikir, yang ke doa. Kemudian persoalan kau perah oleh ulama selawatnya makbul. Ada tanya hana-hana ikhlas tak makbul. Ini dalam penjelasan dalam kitab makbul selawat boh orang yang ikhlas boh hana ikhlas makbul ke Rasulullah. Karena selawatnya tanya mohon rahmat ba Allah berbetuk ke Rasulullah. Allah geterima selawatnya menjadi rahmat ke Rasulullah, getamah rahmat ke Rasul walau tanya tak baca selawat dalam keadaan hana ikhlas. Adapun ke getanya, nya ijma' ulama amalan yang hana ikhlas hana mendapat pahala. Nya dalam selawat ria-ria suka-sukakan karena keikhlasan, ke getanya hana mendapat pahala. Ke Rasul tetap terima. Jadi makna selawatnya geterima walau dalam keadaan ria menurut penjelasan dalam kitab ke Rasulullah bin nisbati ila Rasulillah. Adapun kegedanya pelaku pembaca selawat yang ijma' ulama bahawa yang namanya amalan riya hana makbul. Yang betul fikir ni tanya kan tinggal karena selawatnya makbul walau riya kakak dah perlu selawat mentang sembahyang sunat tu sembahyang wajib cik tinggal. Yang hanjut tapi kiban cik yang jeroh sembahyang wajib tetap pubut, sembahyang sunat kahaid dan pubut yang lain usahakan rawatib. Karena rawatibnya menduduki sembahyang sunat peringkat pertama oleh wajib. Sembahyang sunat je nak level peringkat je. Yang paling utama yang mendekati wajib sembahyang rawatib. Di bawahnya baru sembahyang sunat lagi contoh tahajud, witir dan segala macam. Di bawahnya lah sembahyang sunat lagi model contoh tarawih. Jadi nak urutan roy, tingkatan level je. Jadi hana tamam mendum. Maka yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh, le sembahyang isya hana gepubuk rawatib dan gepreh tarawih. Ini berarti kan ketinggai sembahyang sunat yang level paling tinggi untuk preh kepubut sembahyang sunat yang level di bawah. Yang akibat karena kurang faham atau hana ilmi. Jadi sembahyang sunat yang paling utama adalah rawatib. Malah rawatib kan sebagian ulama bisa menggantikan fardu seandainya sirara orang betul-betul tua ke fardu. Betul tua ada punya katingan anjir. Betul tua tanpa sadar kerana haji sering dipubut sembahyang rawatib, yang rawatib benar bisa menggantikan. Nah pendapat ulama lagi. Jadi memang hanjit tabanding antara selawat dengan sembahyang sunat. Kiban siang gat sembahyang sunat pita pubut, selawat pita pela. Baik selawat tok sembahyang sunat dah tinggal. Anjir, mana beras sembahyang sunatnya, selawatnya geterima walaupun daya hana ikhlas. Betul geterima ke Rasul tu ji. Allah ke angkat derajat Rasul, ke tamah-tamah derajat Rasul dengan sebab selawat tanya walau anak ikhlas. Tapi ketanya yang keperhatian kita ijma' ulama punya amalan riya anak terima. Mungkin dapat pahala lain, pahala idkhal surur. Nah dua buah amalan yang walau riya merumpak pahala han sia-sia, tapi kan pahala amalannya pahala lain. Idkhal surur mengembirakan orang. Lagi dia dah sedekah kerana yatim tak pamer. Anak tanya ke calon draw kita pamer bak orang yang bersedekah pahala sedekah merumpak tapi pahala perbahagian yatim merumpak. Ayat dalam selawat ke Rasulullah dalam keadaan riya hana keikhlasan pahala selawat merumpak tapi pahala membahagiakan Rasul merumpak. Dia hana sia-sia syid hana pahala no merumpak pahala takdir karena hana le na padem-padem amal lagi kan na padem-padem amal kebaikan yang memiliki pahala berganda. Jadi hana pahala rakna merumpak pahala radhi antara lain bi sedekah kerana yatim dan berselawat ke Rasul. Mana kira-kira gambarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada yang mulia guru kita Abi Rimudi atas banyak ilmu yang diberikan kepada kita semua pada malam yang sangat mulia ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup banyak pertanyaan yang masuk dalam WA, di WA. Mudah-mudahan bila malam ini tidak bisa kita jawab, maka insya-Allah akan dijawab pada kesempatan yang lain. Insya-Allah sebagai informasi kepada jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rastafi pada bulan yang akan datang akan dilaksanakan pada tanggal 13. Pada tanggal 13
bulan September. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup serta doa, kami persilakan kepada Abi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا لأستاذنا ومعلمين ومن له حق علينا ومن أحسن وأحب إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة